Halo guys, bertemu kembali di channel YouTube saya, Pater Mengimbur Permahadi Sihotang. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai bukti surat fotokopi yang diajukan di persidangan dalam hukum acara perdata. Nah, permasalahan dalam topik kali ini adalah bagaimana kekuatan nilai hukumnya terhadap bukti fotokopi. Nah, hal yang pertama yang mau kita bahas adalah mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata. Jadi mengenai pembuktian hukum acara perdata itu diatur di dalam pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 Reglimen Indonesia atau RIB strip HIR. Nah, jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut ditegaskan bahwa alat bukti dalam hukum acara perdata adalah bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, jadi seperti yang saya ucapkan pertama sekali mengenai jika salah satu pihak dalam persidangan itu mengajukan bukti surat hanya berbentuk fotokopi. Nah, mengenai bukti fotokopi, menurut jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 3609K strip Perdata strip 1985 tahun 1987, di dalam jurisprudensi tersebut menegaskan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya itu haruslah dikesampingkan sebagai bukti. Namun faktanya seringkali di dalam persidangan majelis hakim dapat menerima surat fotokopi sebagai bukti di persidangan. Nah, adapun yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menerima bukti surat fotokopi tersebut adalah dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Nah, pertimbangan hakim tersebut mengacu kepada jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 112K PDT strip 1996 tahun 1998 yang menegaskan bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan. Nah, selanjutnya jurisprudensi nomor 410K PDT tahun 2004. Nah, jadi berdasarkan jurisprudensi 410K ini menegaskan suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan oleh salah satu pihak, baik itu penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, namun oleh karena fotokopi surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di persidangan. Jadi berdasarkan penjelasan yang saya paparkan di awal, maka bukti surat fotokopi itu memiliki kekuatan hukum sepanjang fotokopi surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lain serta fotokopi tersebut haruslah dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya yang pada pokoknya fotokopi surat yang diajukan di persidangan itu tidak dapat berdiri sendiri, dan jika tidak diakui dan tidak dibenarkan serta tidak didukung bukti-bukti lainnya, maka fotokopi surat yang diajukan di dalam persidangan haruslah dikesampingkan atau tidak mempunyai nilai hukum.
Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai kekuatan hukum terhadap bukti fotokopi yang diajukan di persidangan. Salam sehat selalu buat kita semua, tetap dukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam keadilan.